Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ali Hofi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas presentasi judul desain model pendekatan dan metode pembelajaran. NIM 23811300030. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Ibu Nanin Sumiarni SPDI MAG. Mata kuliah Perencanaan dan Metode Pembelajaran. Baik, langsung saja. Kata pengantar, apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah perencanaan sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar dengan lebih efektif dan efisien. Adapun komponen desainnya adalah tujuan pembelajaran, materi, strategi dan media, dan evaluasi. Tujuan pembelajarannya bisa kita, misalnya apa yang akan kita tuju dari pembelajaran tersebut. Kemudian materinya kita bisa mengambil mungkin di LKS, di buku paket, tentang apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak atau siswa. Kemudian strategi dan media, kita menggunakan strategi apa, dan media misalnya pakai media visual, ya bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu kita mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang apa yang sudah kita jelaskan, materi apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran sama dengan rangka konseptual. Itu digunakan sebagai panduan guru dalam menyusun dan melaksanakan proses belajar. Contoh model itu ada cooperative learning, ada problem based learning PBL, ada juga discovery atau inquiry learning. Kemudian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu sama dengan sudut pandang pendidikan. Contohnya pendekatan saintifik 5M. Misalnya mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kemudian humanistik, yaitu pengembangan potensi siswa, dan kontekstual atau CTL. Pilih pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi. Tentunya harus sama. Jika kita ingin memberikan materi tentang pelajaran PAI, dan juga harus tahu dengan karakteristik siswanya. Misalnya siswa tersebut lebih suka dengan visual atau dengan membaca, ya. Jadi kita lihat karakteristik siswanya, sudah mampu mereka untuk membaca mandiri atau melihat dengan visual atau mendengar. Kemudian metode pembelajaran. Metode itu sama dengan teknik pelaksanaan pembelajaran. Contoh metodenya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, role playing. Kesesuaian metode akan mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, kadang-kadang kita di kelas sering anak-anak ada yang lesu atau tidak semangat dalam belajar. Nah, di sanalah kita harus sebagai pendidik harus tahu metode apa yang sekiranya cocok untuk hari ini. Misalnya, ya, kita menggunakan ceramah diskusi, ya, agar anak-anak aktif. Kemudian metode ceramah, ya, jika anak-anak sedang fresh, masih baru belajar, kita bisa menggunakan ceramah, tanya jawab. Nah, ini biasanya anak-anak akan semangat dalam bertanya. Jadi kita lemparkan pertanyaan, anak-anak akan menjawab sejauh mana atau seperti apa pemahaman siswa yang
kepada materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian demonstrasi. Kita biasanya kalau di pelajaran PJOK atau praktek olahraga, guru itu harus mendemonstrasikan dulu kepada siswanya bagaimana caranya, misalnya gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan seterusnya. Sama juga dengan pelajaran fikih, ya, bagaimana kita sholat, ya, dari takbir sampai salam, praktek wudu, dan praktek yang lain-lainnya. Ya, itu kemudian tentunya apa yang kita pilih metode ini setiap hari akan berubah, tidak akan selalu sama. Karena juga mood dari siswa kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang berubah. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa. Kemudian penutup, ya, kesimpulannya adalah desain pembelajaran itu sama dengan perencanaan, ya, atau yang sering kita sebut RPP. Kemudian model itu sama dengan kerangka kerja atau modul ajar. Kemudian pendekatan, sudut pandang, apa yang tadi kita lakukan, pendekatan saintifik atau humanis atau yang konstekstual. Kemudian metode atau teknik atau caranya, seperti yang tadi saya contohkan, metode apa yang sekiranya cocok untuk kita mendidik siswa, karena setiap siswa itu berbeda-beda dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena saya kebetulan mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam, jadi setiap siswa itu berbeda-beda. Ya, kelas 1 bagaimana caranya menghadapinya, kelas 2, kelas 3, dan sampai kelas 6. Itu kita harus tahu, pendidik harus tahu bagaimana teknik atau caranya. Semuanya saling terintegrasi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Ya, jadi harus terintegrasi atau menyambung, ya. Harus menyambung antara desain pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan, dan metode yang kita gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan follow dan share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.